Terakhir sampai apa ya terakhir ya? Hari apa itu Senin ya? Sampai sini ya? Ya, Iya, jadi Pak. terakhir kita membahas tentang masalah cara kerja mata ya. Dan cara kerja mata itu kan seperti ini ya. Jadi kalau bendanya jauh, maka lensa mata kita bagaimana kondisinya, Nana? Kalau bendanya jauh itu. Ya, seperti ini ya. Ngecil, Pak. Nah, bukan mengecil, tapi memipih. Ya, maybe. Apa? Memipih. Jadi kalau jauh, ini kalau bendanya jauh, maka dia nanti itu lensanya akan memipih. Nah, jadi lebih pipih anak-anak. Sedangkan kalau dekat, maka lensanya akan bagaimana? Jadi lensa yang sama ini ya, ini lensa yang sama Cembung. akan mencembung. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau nyoba ya kamu lihat jauh, terus melihat benda yang dekat. Benda yang jauh, melihat benda yang dekat. Nah, itu lensanya akan menyesuaikan diri. Kalau jauh nanti akan memipih, kalau dekat akan lebih mencembung. Begitu ya Nana ya, ada pertanyaan? Enggak. Ada. Nah, kalau ini adalah skema ketika sebuah mata melihat benda. Jadi bendanya itu kalau mata kita kan punya lensa ya. Setiap lensa termasuk mata kita itu memilih ukuran-ukuran. Nah, pada ukuran tertentu misalkan seperti ini, maka ada yang namanya titik fokus ya. Titik fokus dan ada 2 kali titik fokus. Jadi P2 ini adalah 2F nah, atau 2F2 ini 2 kalinya ya. Artinya ini kalau ini adalah A, maka ke sini juga ukurannya A juga gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, benda agar terlihat dengan jelas itu pada daerah sini. Daerah sini itu disebut sebagai ruang 3. Maksudnya gimana, Pak? Kalau antara fokus dan lensa itu disebut ruang 1. Nah, kalau antara fokus sama pusat kelengkungan atau ini ya P2 ini disebut ruang 2. Dan kalau jauh dari mata kita maka disebut apa? Disebut bagian atau disebut sebagai ruang Ruang Oh keliru. 4. Ini 2 ini 4, ya Pak. seharusnya ini ya. Ini keliru nulisnya. Iya, Pak. Nah, di sini tuh 2. Kan setelah 1 kan 2, masa 3. Nah, jadi kalau jauh bendanya ini ruang 3. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Sedangkan di belakang lensa ini disebut sebagai ruang 4. Dan nanti aturannya begini anak-anak ya. Jadi nanti antara benda ditambah bayangan. Jadi antara benda dan bayangan itu harus jumlahnya harus 5 ya. Jadi kalau bendanya itu di ruang 3 Nana, maka bayangannya di ruang berapa? 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti tambah besar apa tambah kecil? Tambah Dari 3 kecil. ke 2. Maka Kecil, akan kecil. bertambah. Maka sifatnya adalah apa? Tegak. Nyata terbalik diperkecil. Nah, nyata terbalik diperkecil itu adalah bayangan dari mata kita. Nyata terbalik diperkecil. Nah, itu adalah sifat bayangan di mata kita ya. Tapi bendanya harus diletakkan di ruang 3. Bagaimana kalau bendanya diletakkan terlalu dekat dengan mata? Misalkan. Bisa kamu lihat enggak? Bisa. Terlalu dekat dengan mata. Jadi 1 senti dengan mata kamu. Coba kamu lihat benda yang sangat dekat dengan mata kamu. Apa yang terjadi? Bisa tapi ngeblur. Nah, bayangannya tidak bisa fokus, ada buram dan lain sebagainya. Nah, agar biar bagus maka harus diletakkan sekitar berapa senti dari mata kita? Sekitar 30. antara 25. 7. Ini ya. Nah, ini yang paling bagus. Makanya kalau kita baca jangan terlalu Dekat. Kenapa terlalu dekat? Nanti lensa mata kamu ini seperti kamu apa kan dipaksa mencembung.
Nah, tentu saja kalau dia dipaksa mencembung dengan maksimal, lama-kelamaan dia akan mudah lelah. Nah, itulah penyebabnya kita tidak boleh membaca terlalu dekat. Karena nanti dapat menyebabkan lensa mata kita lelah. Kalau itu berlaku sering, maka bisa jadi nanti terjadi kecacatan di lensa mata kita. Kecacatan permanen. Minus. Miopi dan lain sebagainya itu salah satunya ya. Makanya kamu enggak boleh baca terlalu dekat. Siapa di sini bacanya terlalu dekat? Saya. Nah, Saya. coba itu termasuk kebiasaan Tidak, ya. yang buruk ya. Enggak, baca sambil tidur gak enak. Nah, apalagi bacanya sambil tidur itu juga dapat menyebabkan mata kita juga terjadi Nggak nyaman. kelelahan. Pak, gimana caranya bisa baca sambil tidur? Ya kan merem. Oh iya, maksudnya baca Sambil sambil tiduran, rebahan bukan ya. sambil turun. Kalau baca sambil tidur tidak mungkin ya. Bisa kok Pak saya. Oh bisa ya. Saya juga Matanya bisa. melek apa Biasanya merem? Merem bacanya mimpi. Oh, Pak. bacanya merem ya. Berarti membaca dengan apa? Membaca dengan hati ya. Mungkin membaca perasaan mungkin ya. Siapa Pak? Baik, anak-anak, kita lanjutkan soal berikutnya ini. Tidak dari tryout kemarin, tapi ini adalah tryout dari yang kalian kerjakan. Ya. Oke, pernah dibahas ini? Belum ya? Belum. Oh, belum. Belum. Nah, di sini anak-anak, berikut adalah data periode rotasi dan revolusi beberapa planet dalam tata surya. Di sini ada periode rotasi. Rotasi itu apa, anak? Rotasi itu? Putaran bumi pada porosnya. Berputar pada porosnya. Nah, kalau revolusi? Perputaran planet pada matahari. Mengelilingi planet. Bintang. Oh, bukan. Bintang ya, betul. Mengelilingi bintang. Bintang itu berarti di sini matahari ya, karena tata surya. Nah, ternyata kalau kita lihat anak-anak, di sini ada sajian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Nah, kita disuruh mencocokkan saja ini. Jadi ada sebuah wahana antariksa. Wahana antariksa itu maksudnya seperti satelit itu ya. Melakukan eksplorasi, berarti dia sedang jalan-jalan. Menjelajah di suatu planet. Wahana tersebut ternyata mencatat 6.075 hari mengalami rotasi planet sebanyak 25 kali. Dari sini kita bisa melihat apanya, anak-anak? Kita bisa melihat skala rotasi planet. Nah, berapa cara mencari kalanya berarti gimana? Atau jumlah perputarannya. Maka rotasinya itu sama dengan ya dihitung 6.075 terus diapakan? Kan 25 kali ini. Dibagi 20. 25. Maka 6.075 kita bagi dengan 25. 5. Ketemu berapa? Pak, hitung Pak. Silakan dihitung. Kan gampang ini angkanya ya. Masa pakai kalkulator? Iya, Pak. Berapa jawabannya? 243. 243 hari. 243 hari. Inilah rotasi dari planet tersebut. Berarti ini planet apa, Nana? Venus. Iya, tidak ada lagi yang lain. Dia adalah Venus. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau revolusinya ya, kalau revolusinya katanya 27 kali ya sama. Berarti kalau revolusinya ya 6.075 kita bagi dengan 27. Ayo ketemu berapa? 225. Nah, ketemu 225. Ternyata cocok ya. Rotasi dan revolusinya cocok dengan hitungan, maka jawabannya adalah Venus. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak ada. Lanjut ini. Siapa yang bisa? Coba jawab dulu. Siapa yang mau usul?
Saya beri optionnya ini A, ini B, ini C, ini D. Kamu jawab yang mana? C, Pak. Yang mana? Yang C. Ibrahim jawab B. Silakan yang lain. Aku lupa. Arya jawab Lupa. lupa. Aku juga lupa. Oh, Aku juga lupa. lupa juga. Mungkin Saya lupa jawaban saya. Aza lupa juga. Wah, ini mungkin terlalu banyak makan bruto ini anak ini ya. Saya juga lupa, Pak. Alah. Lupa Nah, juga, jangan Pak. karena Lupa juga. oh ya, lupanya kenapa? Mungkin karena kamu ini ya. Wah, ini bahasa Inggris susah dilewati aja gitu Enggak, ya. Pak. Gara-gara Nggak dilewati waktu itu, Belajar. tapi lupa. Oh, lupa ya. Baik, Cuma lupa aja, kita Pak. artikan. Kalau lihat di sini nih berarti ini tentang hukum apa, Nana? Hukum, namanya hukum. Siapa yang tahu? Pembiasan. Saya. Hukumnya namanya hukum pembiasan. Disebut juga hukum dalam fisika ini ya. Adanya di fisika. Hukum? Lu enggak tahu? Refleksi. S N E, lo enggak tahu? Snell? Snellius. Snell? Snellius. Snellius. Apa itu hukum Snellius? Ya, hukum pembiasan. Jadi kalau kamu ingin mengerjakan soal ini dengan bisa mengerjakan soal ini, yang pertama harus tahu yang namanya hukum Snellius. Apa itu Pak hukum Snellius itu Pak? Nah, ini anak-anak hukum Snellius itu. Namanya hukum pembiasan ya. Jadi cahaya itu anak-anak, cahaya itu kalau masuk ke medium yang berbeda dia nanti akan membias. Membias itu nama lainnya belok ya. Ini Kayak cahaya. sedotan itu ya, Ustaz. Nah, Kalau misalnya kan dimasukin kalau ke dari gas ke mana ini? Ke air ya. Maka nanti air. cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Mana Pak garis normal? Garis yang tegak ini anak-anak. Ini garis normal. Ya, ketika apa? Ketika dari medium yang renggang Ke medium yang rapat. Rapat. ke medium yang rapat. Nah, kalau kita singkat berarti kalau dari renggang ke rapat nanti akan menjauhi apa Nana? Mendekati ya. Berarti mendekati. Nah, kita singkat menjadi rerade. Apa itu rerade? Bila dari medium renggang ke rapat dibiaskan gimana? Mendekati Garis normal. Mendekati garis normal. Nah, ini ya. Ini rerade dari renggang ke rapat mendekati garis normal. Jadi belokannya seperti ini. Tapi kalau nanti dari air ke udara ya, maka nanti bukan rerade menjadi reja ya. Jadi dari rapat ke renggang maka cahaya gimana? Cahaya nanti dibiaskan menjauhi garis normal. Ada pertanyaan? Tidak. Itu namanya hukum apa Nana? Hukum Biasa. Ya, pembiasan. ya atau hukum pembiasan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ya, jadi soal ini, nah coba kita lihat di sini. Jadi di sini ada insiden white light. Apa artinya apa ini? Ada cahaya putih ya. Cahaya putih menyinari. Nah, kemudian sebagian ada yang di reflected. Artinya reflected itu dipantul. Oh ya, pantul. Nah, reflected itu dipantulkan. Dan ada refract. Refract itu artinya dibiaskan. Nah, itulah cahaya kalau mengenai cairan ya. Mengenai permukaan air ada sebagian yang dipantulkan, ada sebagian yang dibiaskan.
Oleh karena itu kalau kita dekat dengan genangan air, kita bisa melihat bagian dalamnya ya. Kita juga kadang juga bisa mengaca atau menggunakannya sebagai cermin. Kenapa? Karena ada sebagian cahaya yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Nah, ternyata yang dibiaskan anak-anak ini satu cahaya putih ini terbelah jadi dua jenis cahaya, dua spektrum cahaya ya. Ada yang cahaya X, ada yang cahaya Y. Ya. Nah, apa bedanya antara X dan Y ini? Nah, saya duga misalkan ada dua warna. Ada dua warna, misalkan ada merah dan ada biru atau ungu atau buat aja biru. Menurutmu manakah yang X, manakah yang Y? Yang bentar, mikir bentar. Kayaknya yang X itu Yang nggak paling tahu. banyak dipatahkan adalah yang biru. Yang pematahannya atau ini paling besar. Sedangkan yang ini yang merah. Kenapa anak-anak? Karena biru ini memiliki frekuensi yang Rendah. tinggi. Ya. Frekuensi biru itu tinggi. Nah, Oh, jadi yang merah yang rendah ya? jadi frekuensinya semakin tinggi, maka dia akan dibiaskan semakin melengkung atau semakin jauh dari posisi aslinya, Nana ya. Sedangkan kalau merah ini kan frekuensinya rendah, ya. Nah, dan perlu kamu tahu, cahaya yang frekuensinya tinggi itu akan kebalikan dengan panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya bagaimana? Kalau panjang gelombangnya pendek. Ada pertanyaan? Oh. Nah, kalau Tidak. atau kita pelajari gambar yang ini ya, coba perhatikan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini frekuensinya. Ya, jadi semakin ke kiri ya, semakin ke kiri ini semakin rapat anak-anak. Nah, apa artinya semakin rapat? Berarti semakin terjadi lebih banyak. Artinya kalau semakin ke kiri ini frekuensinya bagaimana? Frekuensinya semakin tinggi. Tapi panjang gelombangnya semakin bagaimana? Pendek, semakin Pendek. Satu gelombang itu maksudnya kan satu bukit dan satu lembah ya. Jadi hanya segini panjangnya. Jadi frekuensinya tinggi, wavelength-nya itu rendah. Ya. Kalau merah Pak, bagaimana Pak? Kalau merah itu berarti gimana? Kebalikannya. Lambdanya adalah tinggi, F-nya adalah rendah. Apa lambda itu? Lambda itu adalah panjang gelombang. Ada pertanyaan sampai sini? Coba saya tanya, panjang gelombangnya mana yang lebih panjang antara kuning sama hijau? Mana yang lebih panjang? Kuning. Antara ungu dengan hijau, mana yang paling panjang? Hijau. Sekarang frekuensinya ya, frekuensi. Nah, kalau saya punya biru sama ungu, frekuensinya lebih tinggi siapa? Ungu. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Saya lanjutkan lagi. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya, berarti mana yang paling tepat berarti? Smaller itu artinya adalah apa, Nana? Lebih kecil. Ini refract angle. Refract itu artinya berarti angle ini bukan angle itu apa angle? Sudut Ini sudut ya. Bukan lah ono matematika. Angel Pak, duduk ya. Ini angle-nya adalah sudut ya. Jadi ini adalah Angel sudut malaikat. Oh, malaikat ya. Ya, ini berarti sudut ini artinya. Berarti yang mana anak jawabannya? Yang mana berarti?
Jadi sudutnya mana? Ini adalah sudut biasnya, Nana. Sudut bias itu yang ini. Ini sudut bias Y, ini sudut bias yang X. Jadi kalau sudut bias, siapa yang lebih besar? Yang X-nya lebih besar ya. Berarti X-nya yang lebih besar. Berarti C atau D. Bagaimana dengan panjang gelombang? Wavelength ini artinya panjang gelombang ini ya. yang merah, yang X Ya. itu. Berarti yang mana yang lebih panjang? Yang X. Yang X yang lebih panjang karena warna merah ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang hijau. D ya. Ada pertanyaan? Enggak. Ya. Untuk menjawab soal ini kita perlu banyak belajar ya, itu tentang hukum Snellius dan tentang hukum atau tentang pengetahuan tentang panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Baik anak-anak, karena di sini sudah waktunya Isya, nanti akan kita lanjutkan ya. Nah, 15 menit lagi, silakan kalian bergabung lagi dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita malam ini. Terima kasih semuanya telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 15 menit. Salam. Oke. Waalaikumsalam.